pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Nah, meliputi apa aja? Meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Jadi bisa kita simpulkan secara singkatnya gitu ya. Jadi pembukuan itu bisa meliputi laporan neraca gitu ya, atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Tuh. Jadi di neraca kan ini ya ada harta, kewajiban, modal, sedangkan di laporan laba rugi ada penghasilan dan biaya. Nah, atas hasil pembukuan ini apa gitu ya? Hasil dari pembukuan ini nanti akan didapatkan perhitungan besar pajak yang terutang. Jadi tujuannya apa gitu ya? Kalau untuk akuntansi gitu ya, secara akuntansi tujuan pembukuan kan untuk melihat gitu ya berapa laba yang diperoleh. Tetapi untuk di perpajakan sampai untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Gitu. Oke, syarat pembukuan apa aja? Syarat pembukuan ada di pasal 28 ayat 3 dan di pasal 28 ayat 3 sampai ayat 7 di Undang-Undang KUP. Nah, bisa kalian cek ya di Undang-Undang KUP kalau untuk pembukuan. Syaratnya apa aja? Ya, yang pertama harus memperhatikan itikat baik. Yang kedua, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Oke, jadi pembukuan itu adalah cerminan gitu ya, cerminan atas keadaan atau kegiatan usaha dari perusahaan atau orang pribadi yang melakukan usaha yang sebenar-benarnya. Diselenggarakan di Indonesia, ya kalau untuk aturan perpajakan ini diselenggarakan di Indonesia, kemudian menggunakan huruf Latin. Nah, jadi untuk penulisan gitu ya, menggunakan huruf Latin dan angkanya menggunakan angka Arab. Oke, jadi tidak ada angka Romawi gitu ya, jadi menggunakan angka Arab biasa 1, 2, 3. Kemudian satuannya menggunakan satuan mata uang rupiah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Boleh ya kalau di perpajakan, boleh, tapi harus konsisten gitu ya. Nah, konsistennya ini mengapa disebut dengan taat asas. Jadi taat asas gitu misalnya kalau perusahaan dari awal sudah menggunakan stelsel akrual, diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya tetap menggunakan stelsel akrual. Dan untuk stelsel kas juga gitu. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan stelsel kas, untuk tahun-tahun selanjutnya diharapkan juga tetap menggunakan stelsel kas. Nah, itu yang disebut dengan taat asas ini. Kemudian ya, minimal terdiri dari catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Gitu. Jadi, nah gimana kalau misalnya ada syarat-syarat lain gitu ya. Misalnya, ada suatu perusahaan tidak menggunakan uang selain mata uang rupiah, atau menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, untuk peraturan seperti ini, diperbolehkan asal mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi wajib pajak tersebut harus melaporkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum tahun pajak dimulai harus melaporkan perubahan tersebut gitu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah langsung berubah gitu ya. Jadi perubahannya sebelum tahun pajak dimulai gitu. Sama untuk stelsel kas atau stelsel akrual ini juga boleh gitu ya. Misalnya berubah gitu. Tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan stelsel kas. Lalu perusahaan tersebut ingin berubah gitu ya, ingin menggunakan stelsel akrual. Nah, boleh gitu, tapi dengan syarat tadi harus melaporkan sebelumnya ke Direktorat Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun pajak berikutnya. Gitu. Ini beberapa syarat-syarat pembukuan.
Nah, kemudian, tadi ya, kan ada 2 ya, pembukuan dan pencatatan. Nah, bedanya apa pembukuan dan pencatatan? Eee, se Selebihnya sama ya, maksudnya juga mencatat harta atau kewajiban gitu ya, cuman pencatatan itu biasanya tidak detail atau tidak rinci, gitu. Jadi pencatatan itu bisa berisi tentang ini, peredaran atau penerimaan bruto usaha, harta dan kewajiban, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, atau penghasilan bruto dari luar usaha. Jadi bedanya hanya di perincian aja gitu ya. Jadi kalau biasanya pembukuan itu kan terstruktur gitu ya. Jadi kalau perusahaan kan pembukuan kan bikin jurnal gitu ya. Kalau misalnya setiap bulan, setiap transaksi dicatat gitu. Tapi untuk pencatatan nggak harus dicatat untuk setiap transaksi, hanya ini ya, dikumpulkan gitu dan dirinci. Nanti untuk perhitungan di akhir tahunnya kita bisa lihat gitu untuk mendapatkan sama. Untuk pencatatan dan pembukuan, hasil akhirnya nanti akan menghitung besarnya pajak yang terutang. Nah, kemudian syarat-syarat pencatatan dilaksanakan berdasarkan stelsel kas. Nah, biasanya hanya stelsel kas ya, jadi pencatatan itu biasanya hanya penghasilannya aja gitu yang dicatat, untuk beban-bebannya tidak terlalu atau biaya-biayanya tidak terlalu diperhatikan gitu untuk pencatatan. Kemudian jangka waktu pencatatan sama ya, 1 tahun pajak atau 12 bulan. Sama juga pencatatan dilaksanakan secara kronologis dan sistematis dengan urutan tanggal, kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau mata uang rupiah, kemudian didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan yang disimpan dalam jangka waktu minimal 10 tahun gitu. Jadi untuk pencatatan dan pembukuan disimpannya minimal dalam jangka waktu 10 tahun. Dan ya, tata cara penyimpanan buku catatan dokumen yang ada di pasal 28 ayat 11 di Undang-Undang KUP juga. Ya, 10 tahun. Nah, 10 tahun meliputi apa? Meliputi bisa buku, catatan, dokumen, atau bukti-bukti transaksi gitu ya. Kemudian hasil pembukuan yang dilakukan secara elektronik maupun online. Nah, penyimpanan di mana? Penyimpanan dilakukan di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak ya. Kalau untuk WP Medan di tempat kedudukan usaha. Seperti itu. Ini sekilas untuk pencatatan dan pembukuan. Ya, untuk pencatatan dan pembukuan ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya saya kecepatan bilang aja ya. Ya, misalnya, "Bu, kecepatan," gitu, bilang aja, nggak apa-apa. Oke, ada yang menanyakan tentang pembukuan dan pencatatan? Ya, yang wajib yang wajib pembukuan. Ya, ada 2, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan, gitu. Nah, selain dua subjek pajak ini, boleh hanya melakukan pencatatan, gitu. Ada yang menanyakan mungkin? Ya, untuk pencatatan pembukuan sekali lagi ada di Undang-Undang KUP. Bisa kalian cek, kemarin kan saya kasihnya Undang-Undang PPh ya. Nah, kalau yang pencatatan pembukuan ini ada di Undang-Undang KUP. Oke, kalau nggak ada kita move ya, kita pindah ke chapter selanjutnya mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara atau 3M penghasilan, tuh. Atau kalau di kontrak kuliah kita sebut dengan deductible expense dan non-deductible expense. Tuh, kita sekarang masuk ke materi deductible expense
non-deductible expense. Nah, untuk peraturannya sendiri, ini kita kembali ke Undang-Undang PPh ya. Jadi untuk ini bab deductible dan non-deductible expense ini kita kembali lagi ke Undang-Undang PPh. Masih ada hubungan tadi dengan Undang-Undang KUP ya, untuk terkait pembukuan dan pencatatan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nanti saat kita melakukan rekonsiliasi fiskal gitu ya, kita tahu gitu mana biaya yang dapat dibebankan dan mana biaya yang tidak dapat dibebankan. Nah, itu tujuan dari pembukuan tadi agar kita tahu ya transaksi-transaksi perusahaan gitu. Jadi karena kita melakukan pembukuannya dengan rapi, dengan secara rinci gitu ya. Jadi nanti saat kita melakukan koreksi fiskal, kita bisa memilah gitu biaya mana yang boleh dibebankan dan tidak boleh dibebankan secara perpajakan gitu ya. Ingat, secara perpajakan. Kita membahas di sini deductible dan non-deductible expense ini secara perpajakan. Nah, kalau secara komersial gitu gimana? Kalau secara komersial kan boleh ya, semua biaya boleh dibebankan asal biaya tersebut masih berhubungan dengan perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan. Itu boleh dibebankan gitu. Tapi menurut perpajakan belum tentu biaya yang boleh dibebankan secara komersial itu boleh dibebankan atau dibiayakan secara fiskal gitu ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa di sini deductible expense dan non deductible expense ini dilihat dari fiskal ya, dari perpajakan gitu, bukan dilihat dari komersial. Caranya gimana? Ya, caranya kalian otomatis tadi persyaratannya harus pertama melakukan pembukuan. Nah, kalau pembukuan semua biaya kan dicatat ya, semua pendapatan, kemudian semua biaya dicatat. Nah itu secara komersial maupun fiskal sama ya untuk pembukuan. Tapi bedanya di mana? Bedanya nanti saat menghitung PPh. Yaitu tadi kita harus memilah mana biaya yang boleh dibebankan dan biaya yang tidak boleh dibebankan secara fiskal. Gitu. Nah, di sini biaya-biaya apa aja yang boleh dibebankan? Nah, yang boleh dibebankan itu ada di pasal 6. Jadi, yang boleh dibebankan atau deductible expense itu ada di pasal 6 Undang-Undang PPh. Kalian bisa cek di Undang-Undang PPh yang saya kirim kemarin ya. Jadi, Undang-Undang PPh. Yang pertama biaya 3M yang bersifat dapat dikurangkan atau deductible atas penghasilan bruto. Nah, apa aja gitu ya? Yang pertama, biaya yang berkaitan dengan usaha, meliputi biaya pembelian bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja atau gaji, gitu ya. Kemudian ada biaya bunga, sewa, royalti, kemudian ada biaya perjalanan, kemudian ada biaya pengolahan limbah, ada premi asuransi, kemudian biaya promosi, kemudian ada biaya administrasi, dan biaya pajak selain PPh. Nah, biaya pajak selain PPh ini apa contohnya? Contohnya mungkin ada PBB, bisa ya, PBB, lalu apa lagi? Contohnya biaya selain PPh. Banyak ya contohnya biaya selain PPh, nanti kalian bisa cek lagi terkait biaya-biaya pajak yang selain PPh. Kemudian ada biaya penyusutan fiskal atau amortisasi. Nah, ini biaya penyusutan fiskal atau amortisasi. Nah, sering kita temui gitu ya di soal-soal gitu bahwa terkadang dalam perhitungan beban amortisasi gitu ya, atau beban penyusutan itu masa manfaat untuk komersial dan perpajakan itu terkadang berbeda gitu ya. Ada mungkin untuk kendaraan, secara komersial kendaraan disusutkan selama 5 tahun. Tapi secara fiskal ada peraturan tersendiri gitu ya untuk penyusutan gitu. Secara fiskal kendaraan masuk di kurangan 2 ya. Kurangan 2 itu 4 tahun tuh. Kemudian nanti ada lagi misalnya mesin gitu ya. Bisa jadi
yang perusahaan terapkan gitu ya secara komersial itu berbeda dengan peraturan secara fiskal. Tuh. Jadi yaitu kita harus ini ya harus cek kembali gitu perhitungannya secara komersial berapa, secara fiskal berapa. Nah, selisih tersebut itu yang harus kita koreksi gitu. Jadi yang boleh dibebankan adalah biaya penyusutan secara fiskal gitu. Jadi misalnya nanti menurut komersial gitu ya, penyusutan kendaraan selama 1 tahun itu ada 50 juta gitu misal. Kemudian secara fiskal 150 juta gitu. Nah, yang kita gunakan ya secara fiskal yang 150 juta. Nah, selisihnya berapa? Nah, selisihnya itu nanti yang akan kita masukkan ke koreksi. Kemudian ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh OJK. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, jadi misalnya ada perusahaan nih rugi, gitu ya. Nah, rugi atas kerugian ini, tapi perlu kalian ingat ya, kerugian ini juga harus dihitung secara fiskal. Gitu. Jadi kerugian secara fiskal itu yang boleh dibebankan gitu. Jadi bukan kerugian secara komersial tapi kerugian secara fiskal. Nah, boleh dibebankan selama berapa tahun? Boleh dibebankan selama 5 tahun berturut-turut. Gitu. Jadi maksimalnya 5 tahun. Next, kemudian ada kerugian selisih kurs. Ini boleh ya dibebankan. Kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi misal perusahaan melakukan suatu penelitian atau pengembangan terkait produknya gitu ya, atau terkait hasil-hasil untuk dalam rangka menghasilkan suatu produk gitu ya, itu boleh dibebankan di biaya penelitian atau R&D, Research and Development, tuh, boleh. Kemudian ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kemudian ada piutang yang nyata-nyata tak dapat tertagih dengan syarat sebagai berikut. Gitu ya. Jadi pernah dengar ya perusahaan melakukan pencadangan atas piutang tak tertagih. Ya. Secara akuntansi ada ya tuh akun namanya cadangan piutang tak tertagih. Nah itu fungsinya untuk alokasi gitu ya, alokasi cadangan piutang misalnya dari konsumen yang tidak terbayarkan gitu. Nah, tapi dengan syaratnya apa? Dengan syaratnya sebagai berikut. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Gitu. Jadi ada nih sudah dicadangkan secara komersial, gitu ya. Itu boleh. Tapi perlu kalian ingat, yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Nah, ini bisa kita katakan yang terrealisasi, gitu ya. Jadi biasanya nih kalau secara akuntansi gitu ya, misalnya dicadangkan sebesar 100 juta gitu. Tapi di akhir tahun yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang benar-benar terrealisasi itu hanya 80 juta. Nah, 80 juta ini yang boleh dibebankan gitu ya. Jadi bukan 100 juta itu tapi 80 juta itu yang boleh dibebankan. Jadi boleh piutang yang tidak dapat tertagih tapi harus yang secara nyata memang tidak dapat ditagih. Gitu. Kemudian daftar piutang ya juga harus diserahkan kepada Dijen Pajak gitu. Jadi selain tadi mengalokasikan juga ada nih kita memberi catatan siapa-siapa aja gitu ya konsumen yang secara nyata-nyata tidak dapat membayar piutang mereka. Tuh. Kemudian mungkin telah diserahkan gitu ya ke pengadilan, misalnya sampai kasus masuk pengadilan, itu juga boleh. Kemudian ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur gitu. Jadi
boleh gitu ya, misalnya perusahaan, okelah cukup perusahaan tidak akan menagih lagi gitu ya. Nah, jadi ini ada perjanjian tertulis atas pembebasan hutang gitu. Oke, next sumbangan. Nah, sumbangan ini boleh asal ya dalam rangka bencana nasional yang diatur oleh peraturan pemerintah gitu. Jadi bisa kalian lihat gitu ya. Jadi misalnya perusahaan ingin menyumbang gitu ya, menyumbang misalnya bencana alam. Nah, kita lihat-lihat nih bencana alam ini termasuk bencana nasional atau enggak gitu. Nah, ngeceknya di mana? Bisa kita cek di peraturan pemerintah. Jadi biasanya ada ya, misalnya seperti COVID ya. Nah, COVID ini kan sudah ditetapkan gitu. Yang harus ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jadi nggak semua sumbangan itu boleh dibebankan. Jadi yang harus ini diatur oleh peraturan pemerintah. Sama untuk sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan itu juga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian sumbangan dalam rangka infrastruktur sosial ini juga harus ya yang diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk fasilitas pendidikan, olahraga itu juga ya yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian ada biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini baru ada di Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP tentang PPH ya. PPH yang terbaru. Yang sudah saya share gitu. Jadi sebelumnya natura atau kenikmatan itu merupakan non-deductible expense gitu. Jadi tidak boleh dibiayakan. Nah, tapi sekarang untuk di mana? Di undang-undang ini, di undang-undang HPP ya. Nah, ini boleh penggantian yang atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, kenapa diperbolehkan gitu ya? Karena dianggap ini nanti gitu ya akan merupakan suatu penghasilan bagi penerimanya gitu. Jadi kalau misalnya natura ini kita anggap sebagai penghasilan yang dapat menambah kekayaan bagi penerimanya gitu ya, sesuai definisi penghasilan yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah, itu boleh dibebankan oleh perusahaan gitu. Oke, untuk ini yang deductible expense. Ada yang mau ditanyakan untuk yang deductible expense? Saya sambil minum ya. Sorry, kalian kalau mau minum silakan. Biar nggak capek ya, biar nggak bosen gitu. Ya, boleh sambil minum. Oke, clear untuk deductible expense? Nah, nanti selebihnya bisa kalian baca ya di undang-undang ini, undang-undang HPP. Nah, ini. Nah, selain kalian baca ini ya, baca tulisan yang ini, yang putih ini ya. Nah, kalian juga ini penting nih baca yang ini, yang dikasih warna hijau ini. Nah, di sini ada penjelasan gitu ya, penjelasan yang lebih detail gitu atas apa-apa yang disebutkan di bagian sini, di bagian yang PPT sudah saya share, ada di materi. Ada nggak? Udah masuk belum? Di materi pertemuan 2. Oke. Sudah, Bu. Oke, sip. Sudah. Bisa di situ ya.
tadi sampai mana? Nah, sampai sini. Nah, misalnya nih kalian kurang jelas gitu ya, di pasal 1 itu disebutkan, ini, yang termasuk 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara. Nah, di sini dijelaskan apa aja gitu ya. Kemudian ada contoh-contohnya di sini juga lengkap. Tuh kalian kalau mau baca atau misalnya belum jelas gitu ya, kalian bisa baca-baca yang di sini gitu. Nah nih, biaya yang termasuk 3M apa gitu ya. Misalnya ada contoh di sini, dana pensiun pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari OJK, memperoleh penghasilan bruto 100 juta, kemudian ada penghasilan bruto lainnya. Nah, apabila seluruh biaya 200 juta, biaya yang boleh dikurangkan untuk menagih atau penghasilan adalah sebesar 3/4 dari 200 juta. Nah, ini ada peraturan tersendirinya gitu ya untuk, perusahaan-perusahaan misalnya contoh ini dana pensiun gitu. Nah, seperti ini. Nah, kadang kan nggak disebutkan kan ya di atas gitu. Nah, di sini kalian bisa dapat informasi-informasi tambahan gitu. Nah, iuran pensiun misalnya, seperti ini contoh di huruf C. Nah, iuran pensiun yang boleh dibebankan yang mana? Yang disahkan oleh OJK dan iuran tersebut dibayarkan kepada dana pensiun sorry, iuran dana pensiun yang telah disahkan oleh OJK boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, selain itu, ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya, gitu. Gitu ya, nanti selebihnya kalian bisa, baca-baca. Nah, ini misalnya untuk, kerugian tadi ya. Tadi kan kerugian kan saya bilang ya, kerugian fiskal gitu. Jadi setelah kalian menghitung, koreksi fiskal gitu. Nah, setelah kalian menghitung koreksi fiskal kan nanti kalian bisa ini ya, menemukan, laba fiskalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia rugi secara fiskal gitu, nah ini boleh dibebankan secara 5 tahun berturut-turut. Nah, ini contoh soalnya. Ya, 5 tahun berturut-turut sejak dimulai dimulai sejak tahun berikutnya atau sesudah didapatkannya kerugian. Nih banyak penjelasan lainnya. Oke, kita lanjut ke yang non deductible ya. Oke, nah untuk non deductible ini itu adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan bruto. Contohnya apa? Contohnya pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota lainnya. Gitu. Jadi biaya-biaya yang terkait gitu ya dengan kepentingan pribadi itu tidak boleh dibiayakan gitu. Jadi misalnya ada, mmm, biaya untuk, apa ya contohnya, biaya untuk, eee, mengikuti klub golf misalnya. Nah ini ya, ini tapi hanya untuk pemegang saham aja gitu ya, sekutu anggota atau anggota sekutu gitu. Jadi, khusus untuk kepentingan pribadi gitu ya, itu tidak boleh dibebankan gitu. Misalnya ada biaya-biaya lain, mungkin biaya, keanggotaan apa gitu ya, yang terkait dengan pemegang saham, sekutu, atau anggota lainnya, itu juga tidak boleh.
yang intinya tidak berhubungan dengan 3M tadi, tidak berhubungan dengan, ini ya, mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan 3M, tuh. Kemudian pembentukan cadangan, ya. Nah, kalau cadangan ini, kecuali ya, bisa dikecualikan untuk usaha-usaha bank, asuransi. Nah, mereka kan memang bergerak di bidang keuangan gitu ya. Jadi, kecuali untuk perusahaan-perusahaan keuangan gitu ya, yang seperti ini, itu boleh boleh melakukan pembentukan dana cadangan. Nah, selain ini nggak boleh. Ini harus dikoreksi. Kemudian ada premi asuransi kesehatan, ini kurang jelas ya kayaknya. Nah, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau misalnya dia dibayar sendiri gitu ya oleh orang pribadinya, itu termasuk non-deductible expense. Nah, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Nah, kalau misalnya dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan, itu boleh dijadikan non-deductible. Tapi yang dibayarkan oleh orang pribadi sendiri itu harus dikoreksi. Oke, gitu ya. Jadi ingat, kalau misalnya dia dibayarkan oleh pemberi kerja, itu boleh dibebankan, tapi kalau misalnya dia dibayar oleh orang pribadi, itu harus dikoreksi. Nah, kemudian ini ya, nah sebelumnya kan natura ya, natura ada di pasal 9. Nah, ini di undang-undang, PPh yang terbaru, itu dihapus, gitu. Jadi di poin E ini dihapus. Jadi dia boleh dibebankan. Kemudian ada jumlah yang melebihi batas kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ya, jadi ada transaksi-transaksi gitu ya, yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, tahu wajar enggaknya dari mana? Nah, itu biasanya kalau perusahaan melakukan transaksi dengan hubungan istimewa, nanti ada yang namanya laporan tersendiri gitu ya, laporan terkait, transfer pricing itu biasanya. Jadi ada gitu. Jadi, perusahaan gitu ya membuat laporan tersendiri terkait transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa gitu. Nanti kewajar atau enggaknya bisa dilihat dari laporan tersebut. Kemudian harta hibah, bantuan sumbangan selain sumbangan yang ditetapkan ini ya sebagai deductible expense. Nah tadi, selain sumbangan-sumbangan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi misalnya contoh nanti ada, perusahaan sumbangan ke, eee, untuk Hari Kemerdekaan Indonesia misalnya seperti itu, atau sumbangan keagamaan lainnya yang tidak diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, itu harus kita koreksi, gitu ya. Jadi sumbangan selain gitu ya, selain yang ada di deductible expense atau yang biasanya, gampangannya yang nggak ada di peraturan pemerintah gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian mau cari gitu, nggak ada nih, nggak ada aturannya. Nah, itu harus dikoreksi. Kemudian ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini harus dikoreksi ya. Kemudian ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, tadi kan kalau yang poin B ini kan pemegang saham sekutu anggota ya.
Nah, kalau misalnya di poin I, ini wajib pajak dan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi nggak boleh ya, misalnya kalau misalnya tadi direkturnya gitu, misalnya dia direktur ikut, klub golf gitu, lalu biayanya dibiayakan ke perusahaan. Nah, nggak boleh ya. Nah, untuk di poin I itu termasuk, tanggungannya, contohnya istri dan anaknya gitu. Jadi misalnya, eee, istrinya juga ikut atau istrinya, eee, melakukan transaksi gitu ya, terus transaksinya dibebankan ke perusahaan gitu, nggak boleh. Jadi, selain wajib pajak itu tersendiri juga orang yang menjadi tanggungannya, itu juga nggak boleh. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komeditor yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi misalnya atas privé. Kemarin ya saya jelaskan kalau privé itu dia nggak masuk, ya dia nggak masuk ke apa namanya, penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi dia juga harus dikoreksi gitu ya bebannya, beban atas privé tersebut. Kemudian ada sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan. Jadi misalnya perusahaan telat telat bayar PPh, misalnya 4A2, atau telat bayar PPN, atau telat bayar pajak tahunan gitu. Nanti dapat surat nih dari KPP gitu ya, terkait bunga atau denda yang diberikan atas keterlambatan. Nah, itu juga harus dikoreksi gitu. Dia masuk di non-deductible expense. Seperti itu kira-kira untuk deductible dan non-deductible expense ya. Udah tahu ya bedanya mana yang boleh dibebankan dan mana yang tidak boleh dibebankan. Oke, mungkin ada yang masih bingung tentang deductible dan non-deductible expense. Nah, untuk yang non-deductible expense ini ada di pasal 9. Ya, bisa kalian cek di pasal 9. Ini ya, pembagian dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen, kemudian, pembagian hasil untuk usaha koperasi, ya itu harus kita koreksi. Nah ini ya, untuk sumbangan atau harta yang dihibahkan, gitu ya. Nah, harta yang dihibahkan itu ya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3, gitu ya, atau yang dikecualikan dari subjek pajak gitu ya, itu kecuali sumbangan sebagaimana yang, diterima gitu ya, oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah tuh. Jadi misalnya, eee, melakukan zakat gitu ya atau, sumbangan-sumbangan keagamaan gitu. Nah, ini boleh gitu ya, asal ini ya, lembaga amil zakat atau lembaga sumbangan keagamaan tersebut, sudah disahkan oleh pemerintah gitu ya. Dan sifatnya bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Misalnya di Indonesia ada berapa? Ada 6 gitu ya misalnya. Nah, itu harus yang 6 itu aja yang diakui di Indonesia. Ini untuk, zakat atau sumbangan ya. Ini sangat administrasi. Ini ya,
Ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah ini, biaya-biaya itu prinsipnya boleh gitu ya, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto gitu, selama mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung atas kegiatan usaha, selama digunakan untuk ini ya, mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Tuh, jadi, boleh kan sebenarnya ya kalau misalnya secara komersial ya, kita boleh membebankan biaya-biayanya gitu. Tapi kalau dalam perpajakan gitu ya, ada 3 unsur ini, dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, gitu. Jadi ada mana-mana aja biaya yang secara komersial itu boleh, tapi secara, eee, fiskal itu tidak boleh. Misalnya sumbangan, kayak tadi, sumbangan kan secara komersial kan boleh-boleh aja ya, tidak ada ketentuan khusus gitu, harus ke Badan Amil Zakat atau ke bencana yang sudah termasuk bencana nasional gitu ya. Tapi kalau di fiskal itu nggak boleh, tuh. Harus ada, peraturannya, gitu. Oke, di sini cukup jelas ya, penjelasannya. Oke, kita ambil contoh soal. Nah, kalian sudah pernah ini belum, pernah tahu gimana caranya bikin, eee, koreksi fiskal gitu ya, atau, rekonsiliasi fiskal tuh, udah ada yang pernah tahu gimana caranya? Atau pernah dengar gitu ya tentang rekonsiliasi fiskal? Oke, kita ambil contoh ya, di sini ada contoh contoh laporan laba rugi perusahaan secara komersial. Ya, ini ada, nominal akuntansi. Jadi, ceritanya gini, jadi perusahaan itu kan wajib ya, membuat laporan keuangan atau pembukuan, tadi sudah dijelaskan tadi di pasal 28, perusahaan itu wajib melakukan pembukuan untuk WP badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, dalam melakukan pembukuan, nah pembukuan itu, kita lakukan secara komersial gitu, kita lakukan secara, sesuai dengan, eee, PSAK gitu ya, sesuai dengan standar akuntansi biasa. Tuh, jadi walaupun kalian di sini kan, jurusan perpajakan gitu ya, tapi kalian harus paham gitu cara membuat laporan keuangan secara komersial. Nah, kalau misalnya secara komersial kalian, belum bisa gitu ya, nah gimana nanti kalian membuat laporan keuangan secara fiskal gitu ya. Jadi, kalian walaupun, prodi perpajakan gitu ya, diharapkan nanti kalian bisa menyusun laporan keuangan secara komersial tuh, baik, laporan laba rugi atau neraca gitu ya. Jadi, syaratnya untuk melakukan syarat untuk melakukan rekonsiliasi fiskal itu adalah kalian harus membuat laporan keuangan secara komersial terlebih dahulu, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada laporan keuangan secara komersial gitu, gimana mau kita melakukan rekonsiliasi gitu ya, gimana kita mau melakukan koreksi gitu ya, kalau misalnya laporan keuangan secara komersialnya aja nggak ada, gitu. Jadi diharapkan nanti ya kalau misalnya kalian dapat mata kuliah akuntansi, diharapkan ini kalian bisa melakukan atau membuat laporan keuangan secara komersial, ya intinya. Oke, ini contoh laporan laba bersih komersial. Jadi di sini ada penjualan bruto, ini 4,48 juta, sorry 44 M, oke. Sorry, kurang jelas ini kayaknya. 44.880.000.000.
Ini penjualan brutonya. Kemudian ada retur penjualan. Kemudian ada diskon penjualan, ketemu penghasilan neto sebesar 42 miliar. Gitu ya. Jadi sifatnya untuk retur penjualan atau diskon penjualan itu mengurangi penjualan. Itu kenapa? Karena kan retur kan berarti kembali ya, barang kembali ke kita gitu. Customer mengembalikan barang, otomatis kan kita harus mengganti lagi ya, mengembalikan pembayarannya itu gitu. Jadi atas penjualannya kita harus mengurangi. Diskon juga gitu, diskon kan berarti kalau misalnya kita jual 100.000, terus kita kasih diskon 20.000, berarti kan yang kita terima kan 80.000 gitu ya. Jadi diskon ini juga mengurangi. Oke, ketemu penghasilan itu ternyata penghasilan itu perusahaan 42 miliar. Nah, ini kemudian kita jangan lupa untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Nah, tadi ya di bagian deductible expense atau di pasal 6 gitu ya. Boleh biaya pembelian bahan baku itu boleh dibebankan. Jadi boleh ya misalnya nanti ada soal tentang HPP gitu ya atau pembelian, nah itu boleh tidak perlu kita koreksi. Jadi untuk pembelian bahan baku boleh dibebankan. Kemudian ini ada menghitung HPP, kita menghitung dari persediaan awal, kita tambah dengan pembelian, kita kurang dengan persediaan awal kita tambah dengan pembelian barang dagang, kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, kenapa di sini negatif ya? Maksudnya di sini negatif ini dia mengurangi laba gitu. Jadi untuk HPP kan saldonya kan di kredit ya. Kalau kalian belajar akuntansi gitu. Di debit. Di debit. Jadi kenapa dia mengurangi penghasilan. Kalau penghasilan kan di kredit ya. Kalau HPP di debit gitu. Jadi kenapa di sini dia mengurangi penghasilan gitu. Kemudian atas penjualan dan HPP kita ketemu laba bruto gitu ya. Laba bruto ini diperoleh dari penjualan itu kita kurangi dengan HPP gitu. Kita peroleh laba bruto. Nah, selain HPP ya, kan perusahaan kan juga mengeluarkan biaya-biaya lain ya. Mungkin terkait gaji pegawai ya, kemudian ada penggantian pengobatan dan lain-lain. Makan siang, pendidikan karyawan, promosi gitu ya. Nah, atas biaya-biaya tersebut, nah secara komersial memang dicatat di sini gitu ya. Secara komersial dicatat semuanya kita masukkan di sini, kemudian ketemu total biaya pemasaran atau total biaya kita biaya lain-lainnya atau biaya operasional. Ini ketemu 6 miliar gitu. Nah, berapa laba bersihnya? Ya, kayaknya ini kepotong. Oke, sorry, nanti laba bersihnya tinggal kalian kurangkan ya dari laba bruto, kita kurangkan dengan biaya ini, biaya pemasaran gitu ya. Jadi perusahaan selain mengeluarkan biaya untuk pembelian produk ya atau untuk persediaan barang dagang, perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya lainnya gitu. Nah, biasanya biaya-biaya lainnya ini yang nanti akan kita lakukan rekonsiliasi fiskal gitu. Jadi kalau di komersial kan semuanya ya boleh masuk biaya, tapi di fiskal secara fiskal tadi tidak semua bisa kita bebankan. Nah, tadi ketentuannya ada di pasal 6 dan pasal 9. Gitu ya, nanti kalian bisa cek lagi. Ya, ini contoh aja, contoh dari laporan laba rugi. Tuh. Nah, yang kita lakukan rekonsiliasi atau koreksi itu mananya gitu ya. Yang kita lakukan koreksi atau rekonsiliasi itu ada di bagian laporan laba rugi. Jadi kita tidak melakukan rekonsiliasi di neraca, tapi kita melakukan rekonsiliasi ini di laba rugi. Gitu. Jadi nanti
rugi, bagian laba rugi, kalian melakukan rekonsiliasi. Nah, kemudian, biasanya atas transaksi-transaksi ini gitu, nanti ada keterangan lebih lanjut gitu ya. Misalnya contohnya, dalam biaya promosi dan iklan terdapat biaya sumbangan kampanye partai sebesar 150.350. Kemudian dalam biaya telepon, air, listrik terdapat biaya PBB sebesar 5 juta. Kemudian ada keterangan ya, biaya penyusutan fiskal 250 juta. Nah, di sini kalian tahunya dari mana? Nah, kalian tahunya kan otomatis dari, perusahaan tadi ya, dari pembukaan perusahaan gitu. Dari transaksi-transaksi perusahaan itu nanti bisa kalian lihat, misalnya ini real ya, misalnya ini real kalian kerja di perusahaan gitu. Terus kalian, sudah membuat laporan laba rugi, terus kalian diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, biasanya nanti kalian cek satu-satu gitu ya di, keterangan. Nah, contohnya di sini saya cuman kasih 3 aja ya. Jadi misalnya di biaya promosi. Nah, di sini biaya promosi kan gede ya, 3 miliar gitu. Terus 3 miliar ini apa aja sih gitu ya komponennya. Nah, ternyata di dalam 3 miliar itu nominal 150 juta ini merupakan biaya sumbangan kampanye, gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan peraturan perpajakan, gitu ya, di pasal 9, boleh nggak biaya kampanye kita bebankan? Sumbangan kampanye. Ada nggak di sini? Rencana nasional penelitian infrastruktur, fasilitas pembinaan olahraga, ya. Nggak ada ya. Nah, untuk biaya kampanye di sini mana mana tadi? Nah ini, di poin G, gitu ya. Dia kan selain sumbangan tadi ya, yang ada di pasal 6 gitu ya. Nah, itu harus dikoreksi tuh. Jadi nanti untuk biaya kampanye di sini kita ada koreksi sebesar 150 juta. Tuh. Karena dia tidak sesuai dengan pasal 6 atau dia masuk di sini, masuk di kategori pasal 9 huruf G. Ya, jadi dia termasuk yang non sumbangan kampanye partai. Kemudian ada lagi biaya telepon, air, listrik terdapat biaya PBB sebesar 5 juta. Nah, tadi kan ada ya di sini. Mana tadi? Ini. Biaya pajak selain PPh, gitu ya. Berarti kalau PBB boleh ya. Nah, tapi kalian ingat PBB di sini, gitu ya, misalnya di sini ada keterangan biaya PBB untuk rumah direktur. Nah, kalau untuk rumah direktur nanti dia kategorinya di sini, kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota lain. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa nih, nggak bisa masuk ke untuk, yang deductible gitu. Berarti dia harus dikoreksi. Tapi misalnya di sini dia biaya PBB untuk, kantor gitu ya, kantor, tuh atau PBB untuk pabrik tuh. Nah, itu boleh dibebankan atau dia termasuk di deductible gitu ya. Jadi, biaya-biaya tersebut gitu ya, itu harus kalian tahu detailnya gitu ya. Jadi misalnya nanti kalian kerja di perusahaan gitu ya, kalian harus tahu nih biaya-biayanya PBB, walaupun PBB boleh kan, PBB kan selain PPh ya, boleh ya, tadi di pasal 6 ini sorry, mana tadi? Nah, di pasal 6, pajak selain PPh boleh gitu. Tapi harus kalian lihat lagi gitu, PBB ini PBB punya siapa gitu, PBB punya kantor atau PBB punya pribadi gitu. Nah, kalau misalnya PBB pribadi harus kita koreksi.
Tapi kalau misalnya PB terkait kantor gitu ya, kan terkait tadi ya 3M ya. Kalau misalnya kita nggak bayar PBB itu kan nanti kalau misalnya kita diperkarakan oleh kantor pajak termasuk kegiatan operasional kita kan termasuk kegiatan terkait 3M tadi kita bebankan, berarti dia termasuk deductible expense. Nah, kalau ini ya kampanye non-deductible expense gitu. Sama sumbangan juga, sumbangan boleh misalnya keterangannya cuma sumbangan, tapi harus kalian lihat lagi sumbangan ke siapa dulu gitu. Kalau misalnya seperti ini ya kampanye gitu kan tidak memenuhi yang di pasal 6 tadi, berarti dia termasuk non-deductible. Nah, kemudian ada di sini biaya penyusutan menurut fiskal sebesar 250 juta ya. Biaya penyusutan boleh nggak dibebankan? Boleh ya. Nah, di sini biaya penyusutan boleh dibebankan. Tapi biaya penyusutan yang biaya penyusutan dan atau amortisasi yang boleh dibebankan ini harus yang secara fiskal ya, bukan secara komersial gitu. Boleh ya kalau biaya penyusutan nanti dia termasuk deductible expense. Gitu. Oke, nah gimana caranya? Caranya kita melakukan rekonsiliasi itu kita tinggal ini aja. Jadi misalnya kalau kalian buat di Excel gitu ya, seperti ini gitu. Nah, kalian di kolom ini sebelah kanan sini, sebelah kanan nominal komersial atau akuntansinya, kalian tambahkan di sini koreksi ada 2 positif dan negatif. Tuh, kalian tambahkan di sini. Koreksi positif negatif, kemudian kalian tambahkan lagi di sini dan namanya nominal fiskal. Nah, maksudnya nominal fiskal ini setelah kita melakukan koreksi ya. Gitu. Nah, untuk tadi ini promosi dan biaya iklan. Kan kita harus koreksi ya karena dia non-deductible. Ini harus kita koreksi. Nah, koreksinya di sebelah mana? Nah, di sini. Kita lakukan koreksi positif. Kenapa kita lakukan koreksi positif? Nah, jadi gini, bedanya koreksi positif sama negatif apa? Gitu. Nah, di sini kalian ingat-ingat, koreksi positif itu berarti menambah pajak. Ya, koreksi positif menambah pajak. Gitu ya. Koreksi negatif mengurangi pajak. Gimana sih bikin pajak bertambah? Nah, bikin pajak bertambah itu kan berarti labanya harus bertambah ya. Kalau pajaknya naik, labanya juga naik gitu. Kalau labanya naik, nah laba itu diperoleh dari mana sih? Nah, laba itu diperoleh dari penghasilan kita kurangi dengan beban. Nah, gimana cara mencari laba yang naik ya? Cara mencari laba yang naik itu berarti kalau asumsi penghasilannya tetap ya, penghasilan tidak ada berubah. Berarti gimana? Kalau labanya tambah tinggi, berarti bebannya tambah dikit atau bebannya tambah banyak? Dikit. Betul, bebannya tambah dikit gitu ya. Jadi kita lakukan koreksi positif di sini
berarti dengan tujuan untuk pajaknya naik. Nah, gimana cara bikin pajaknya naik? Berarti kan kita bikin bebannya lebih sedikit. Nah, bebannya lebih sedikit gimana? Tadi kan biaya promosi kan ada nih nominal 3,8 M. Tapi ternyata ada 150 ini yang termasuk biaya sumbangan gitu. Nah, ini harus kita hilangkan gitu. Biaya ini kita tidak boleh biayakan. Biaya ini kita harus keluarkan dari komponen biaya. Nah, kalau biaya ini dikeluarkan otomatis bebannya tambah sedikit ya gitu. Karena misalnya beban promosi iklan ada 3,8 M. Kemudian di 3,8 M itu 150 jutanya harus kita ambil gitu ya, harus kita koreksi. Berarti kan bebannya yang kita akui hanya 3,6 gitu. Jadi, eee, saya ingatkan lagi ya, koreksi positif itu menambah pajak. Nah, kalau menambah pajak berarti bebannya harus tambah besar. Bebannya harus tambah sedikit. Nah, kalau bebannya harus tambah sedikit, ya berarti kita lakukan koreksi positif di sini. Beban kalau dikoreksi positif akan nominalnya semakin kecil, tuh. Kemudian untuk biaya telepon, air, dan listrik. Nah, terdapat biaya PBB. Biaya telepon, air, listrik di sini berapa? Di sini 58 juta. Nah, di 58 juta ini terdapat atau termasuk biaya PBB. Berarti kan sudah include ya, gitu. Jadi tidak perlu kita koreksi lagi, gitu. Jadi boleh kita akui semua di sini 58 gitu. Karena di sini kan ya, sini tulisannya sudah terdapat biaya gitu ya. Jadi biaya PBB itu sudah include, itu sudah termasuk di biaya telepon dan listrik. Kecuali nanti mungkin ya ada soal di sini, ada biaya PBB. Nah, di sini nanti boleh nih kita masukkan gitu di sini. Misalnya ada lagi biaya PBB gitu ya. Tapi kalau misalnya biaya PBB sudah include di sini, sudah termasuk di biaya telepon, air, listrik gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan koreksi karena dia sudah boleh dibebankan secara keseluruhan, tuh. Kemudian yang ketiga, tadi ada biaya penyusutan secara fiskal 250 juta. Nah, secara fiskal itu 250 juta, tapi secara komersial kita mengakui berapa? 240. Nah, kalau misalnya secara fiskal 250, secara komersial 240, berarti kan besar mana nih? Besar fiskal ya. Berarti secara fiskal bebannya kita akui semakin besar. Kalau beban semakin besar, berarti laba kita semakin dikit atau semakin banyak? Dikit. Nah, betul ya. Kalau beban kita kalau laba kita semakin dikit, berarti kita lakukan koreksi negatif, gitu ya. Jadi untuk laba dan beban ini kebalikan, gitu ya. Kalau misalnya bebannya semakin besar, labanya semakin dikit. Tapi kalau bebannya semakin dikit, laba kita semakin besar, ya. Nah, untuk menentukan koreksi positif atau negatifnya tadi kita patokannya di pajaknya tadi ya, atau labanya gitu. Jadi koreksi positif itu untuk menambah pajak, koreksi negatif itu untuk mengurangi pajak. Tuh. Nah, tadi kan karena fiskalnya 250 dan komersilnya 240, berarti kan ada selisih ya. Selisih 10 juta. Nah, selisih ini yang kita lakukan koreksi gitu. Jadi bukan nominal fiskalnya yang kita koreksi ya, tapi selisihnya yang kita koreksi gitu. Untuk nominal fiskalnya sudah fix tetap 250 juta. Gitu. Misalnya pun nanti ada soal gitu ya, misalnya biaya iklan secara komersial tadi 3,8 M.
Lalu secara, fiskal itu 3,6 M. Nah ini selisihnya yang kita masukkan, bukan, nominal fiskalnya yang kita masukkan di ini, di kolom koreksi, tapi selisihnya yang kita masukkan. Karena tadi kan untuk penyusutan kan yang diketahui kan sudah nominal fiskalnya ya, bukan nominal selisihnya gitu. Itu yang kita masukkan di sini. Oke, untuk ini ada yang mau ditanyakan untuk koreksi fiskal? Bingung nggak? Bingung? Nggak usah bingung ya. Kalau bingung kita ingat-ingat lagi aja tadi. Kalau koreksi positif itu menambah pajak, koreksi negatif mengurangi pajak. Intinya di situ. Terus kalian tarik mundur gitu. Kalau misalnya pajaknya tinggi, berarti kan labanya tinggi. Kalau labanya tinggi, bebannya lebih kecil. Nah, itu kalau bebannya lebih kecil, kita koreksi apa gitu ya. Nih, kita koreksi positif. Gitu. Supaya kalian ini ya, runtut gitu berpikirnya biar kalian nggak bingung. Oke, clear ya untuk koreksi fiskal? Oke, nanti kalian, lakukan ini ya latihan soal, nanti akan saya share beberapa soal terkait koreksi, nanti kalian kerjakan, kalian bisa gunakan sebagai latihan. Oke, di terakhir kita akan membahas tentang, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, untuk norma penghasilan neto, ini bisa kalian lihat di pasal 14 dan 15 Undang-Undang PPH, atau di Per 17 PJ 2015. Nah, tadi sudah saya tautkan ya, untuk di Per 17-nya tuh ada. Nah, di sini saya, ambil dari Per gitu ya, supaya lebih, jelas gitu. Nah, kalau di Per 17, di sini disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun sebesar 4,8 M atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi ingat ya, kalau peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari 4,8 M, wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini untuk orang pribadi. Ingat ya, untuk orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan, walaupun dia peredaran brutonya masih kurang dari 4,8 M, wajib pembukuan. Khusus untuk orang pribadi, boleh ya, yang di bawah 4,8 boleh tidak melakukan pembukuan, tapi yang ini peredaran brutonya sudah melebihi 4,8 ini ya, wajib. Ini misalnya wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, gimana kalau misalnya orang pribadi yang kurang ini ya, nggak lebih dari 4,8. Nah, untuk orang pribadi yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8, yang diwajibkan adalah pencatatan. Ya, apabila dia kurang dari 4,8, nih ya, kalau misalnya dia kurang dari 4,8, itu yang diwajibkan hanya pencatatannya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 4,8, itu dia wajib pembukuan. Nah, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk pembukuan. Nah, boleh gitu ya. Jadi, untuk yang omsetnya di bawah 4,8 itu hanya wajib pencatatan. Tapi boleh misalnya untuk wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, itu boleh. Oke, kemudian, ini wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan final, menghitung penghasilan itu menggunakan norma penghasilan neto.
Jadi untuk orang pribadi gitu ya, itu yang diwajibkan itu pencatatan gitu ya. Nah, selain pencatatan itu kalau misalnya orang pribadi tersebut melakukan pembukuan, itu boleh ya memilih gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia menyelenggarakan pencatatan gitu ya, dan atau menerima penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan final, ya. Jadi di sini khusus untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ingat ya, di sini tidak semua WPOP, tapi WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi di sini ada 2 opsi ya. WPOP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas itu boleh melakukan pembukuan atau boleh melakukan pencatatan dengan menggunakan ini, norma perhitungan penghasilan itu. Gitu ya. Jadi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, itu opsinya ada 2, melakukan pembukuan. Nah, pembukuan tadi, kalau misalnya pembukuan, orang pribadi tadi juga wajib melakukan koreksi fiskal, gitu ya. Jadi, bedanya pembukuan sama ini, norma penghasilan itu, kalau pembukuan wajib melakukan di rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Tapi kalau misalnya menggunakan norma penghasilan itu perhitungannya berbeda lagi. Dia tidak perlu menggunakan atau melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, gimana caranya? Contohnya seperti ini. Misalnya, Bapak Hidayat merupakan seorang akuntan publik yang membuka kantor akuntan publik di Jakarta. Kemudian statusnya K2 ya, menikah dan memiliki anak 2. Nah, selama tahun 2020, peredaran usaha Bapak Hidayat itu sebesar 1 miliar. Nah, tadi ya, kalau misalnya 1 miliar, dia kan masih di ini ya, kurang dari 4,8. Nah, boleh melakukan pembukuan atau wajib melakukan pencatatan. Nah, di sini dilihat di kasus ini, Bapak Hidayat nih gimana nih gitu ya. Nah, ternyata selama tahun 2020, peredaran brutonya gitu ya, atau omsetnya itu masih kurang dari 4,8. Maka Bapak Hidayat boleh menghitung menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, gitu ya, atas jasa dari, akuntan tadi ya, akuntan publik, gitu. Jadi memilih untuk melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan dengan menggunakan norma penghasilan itu. Nah, kemudian berapa penghasilan itu dan pajak penghasilan Bapak Hidayat, ya. Nah, untuk kasus ini gitu ya, nah kalian, harus lihat gitu ya. Jadi untuk norma penghasilan itu tadi kan ada ya, ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 gitu ya. Nah, di situ nanti bisa kalian cek, tergantung KLU ini atau kategori pekerja, termasuk di 10 ibu kota enggak gitu. Kan, kalau misalnya kalian lihat ya di lampiran, saya akan buka nih di lampiran per itu ya, itu kan ada ya 3 kolom gitu, ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya. Nah, ya di Recording in kantor progress. pajak gitu, nanti ada klien kalian gitu.
eee, "Bu atau Mbak, saya pengen ini menggunakan perhitungan norma," gitu ya. Nanti kalian cek gitu, dia termasuk kategori yang mana dan berapa ini tarifnya gitu ya, kan macam-macam gitu tarifnya. Nah, kebetulan untuk kasus dari Bapak Hidayat ini karena dia adalah seorang akuntan publik gitu ya, jadi kalian bisa cek itu di pernya dan dia, domisilinya di Jakarta, jadi termasuk 10 ibu kota provinsi ya. Nah, ternyata ditemukan yaitu normanya sebesar 50% gitu. Nah, gimana cara menghitungnya gitu? Nah, cara menghitungnya di sini kan ada penghasilan bruto ya, selama 1 tahun ternyata ketemu 1 miliar. Nah, kemudian dalam menghitung penghasilan itu menggunakan norma. Tadi ya, norma setelah kita lihat di PR-nya, kemudian kita tahu tarifnya, kita temukan penghasilan itu adalah sebesar 50%. Nah, kemudian 50%-nya berapa? Dari 1 miliar, 500 juta. Berarti atas dasar ini, 500 juta ini atau penghasilan itu, inilah nanti yang akan dihitung dalam menentukan jumlah PPh terhutang gitu ya. Jadi dalam menentukan PPh terhutang itu bukan menggunakan penghasilan brutonya, tapi menggunakan penghasilan itu setelah kita kalikan dengan ini tarif norma penghitungan gitu. Ini ada 500 juta ternyata ya penghasilan itunya. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP, kemudian ada pajak penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ketemu 432.500.000. Kemudian selanjutnya kita hitung sesuai dengan tarif pasal 17. Tuh, sama seperti kita menghitung PPh orang pribadi. Gitu ya. Kemudian ketemu jumlah PPh terhutang. Nah, gimana kalau misalnya Tuan Hidayat ini ternyata, "Saya pembukuan aja deh," gitu, "saya nggak mau pakai norma," gitu. Nah, kalau misalnya pembukuan, di sini penghasilan bruto. Nah, untuk menentukan penghasilan itu kan berarti penghasilan bruto kita kurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban ya. Nah, atas biaya beban-beban itu sama seperti perusahaan. Gimana tadi? Nah, sama seperti perusahaan. Jadi kalau untuk orang pribadi sama nanti, misalnya di sini penghasilannya berapa gitu ya, kemudian di sini ada biaya-biaya. Nah, untuk pembukuan berarti orang pribadi juga harus melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal gitu. Jadi nggak ada nih kolom, penghasilan itu yang 50% ini nggak ada. Tapi di sini harus nambah di sini lagi, koreksi fiskal. Nah, atas biaya-biaya tersebut juga harus kita koreksi, sama proses koreksinya sama seperti PPh untuk badan tadi, sama gitu. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya PPh badan kan langsung kita ketemu laba, langsung kita kali tarif ya, tuh. Nah, tapi kalau misalnya, orang pribadi, itu setelah kita ketemu laba, kita harus kurangkan dengan PTKP dulu, gitu ya. Jadi untuk orang pribadi, kita tambahkan untuk PTKP di sini, gitu. Itu bedanya orang pribadi yang melakukan pembukuan dan orang pribadi yang melakukan, norma, gitu ya. Menghitung dengan norma, gitu. Nanti lengkapnya kalian, bisa pelajari lagi di semester 3, di situ case-nya akan lebih lengkap ya. Orang pribadi seperti apa, badan seperti apa, orang pribadi yang norma, orang pribadi yang hanya penghasilannya final, orang pribadi yang pengusaha gitu ya. Nanti di situ lebih lengkapnya. Oke, di sini sekilas aja tentang, pembukuan pencatatan, rekonsiliasi fiskal, dan norma penghasilan itu. Oke, ada yang bertanyakan tentang rekonsiliasi fiskal mungkin, atau tentang norma? Ada? Oke, jadi nanti, tadi ya, untuk tahapan-tahapan untuk menghitung norma tadi, kalian harus cek gitu ya, cek dia KLU-nya berapa, kategorinya berapa, misalnya dokter, dokter nanti ada normanya sendiri.
Kemudian untuk, ini, jasa asuransi, nanti ada normanya sendiri gitu. Kemudian untuk misalnya seperti ini akuntan, atau tadi misalnya melakukan pertanian tadi ya, contoh-contohnya ada banyak tadi yang ada di gitu. Jadi, langkah untuk kalian menghitung penghasilan ini, norma ya, itu harus kalian cek lagi di ini, gitu. Tapi ingat ya, khusus untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ingat ya, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk karyawan, nah untuk karyawan nggak berlaku nih, untuk karyawan nggak berlaku. Kalau untuk karyawan kan udah fix ya, dia dapat, A1 atau dapat bukti potong, gitu. Jadi dia langsung. Kalau untuk, norma. Nah, nanti biasanya juga, berhubungan dengan tax planning gitu. Jadi, hemat mana nih misalnya untuk perusahaan untuk orang pribadi yang melakukan usaha dengan dia menggunakan norma atau dia menggunakan, pembukuan gitu. Karena norma kan langsung ya, penghasilan itu kita anggap, 50%. Berarti kan kita anggap biaya atau beban-bebannya itu juga 50% gitu. Jadi kita ketemu laba Eh, ya misalnya ketika ketemu laba atau penghasilan neto gitu yang setelah kita kurangi itu sebesar 50% dari penghasilan gitu. Tapi beda lagi dengan pembukuan gitu. Kalau pembukuan kan kita lebih rinci ya, biaya-biayanya apa gitu. Bisa jadi, laba gitu ya atau penghasilan neto kita, penghasilan kena pajak itu nggak 50% gitu. Bisa jadi, hanya 20% atau 30%. Berarti, lebih ini ya, lebih untung ya gitu. Oke, ini sekilas ya tentang teori, pembukuan, rekonsiliasi fiskal, dan norma. Jadi masih saling berkaitan ya, 3 topik ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah? Clear? Sudah ya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Oh ya sebentar, nanti, sebentar lagi saya mau ini, untuk tugas ya. Terkait tugas, nanti saya minta kalian, eee, buat gitu, di boleh kalian tulis jadi gini, saya mintanya di format PDF gitu. Boleh kalian kerjakan di Excel, lalu kalian, save gimana bentuknya, pokoknya di dalam bentuk PDF, gitu. Jadi misalnya nanti saya minta kalian melakukan, ini ya, apa namanya, rekonsiliasi fiskal, gitu. Misalnya kalian bikin di Excel gitu ya, rekonsiliasi fiskalnya gitu, tapi nanti saya mau yang kalian kumpulkan itu dalam bentuk PDF. Atau misalnya mau kalian tulis tangan, boleh tulis tangan, lalu kalian foto, kalian scan PDF, boleh gitu. Pokoknya saya mintanya formatnya PDF, gitu ya. Untuk perhitungan-perhitungannya, nah kalau misalnya kalian kerjakan di Excel, nah kalau di Excel kan biasanya langsung rumus gitu ya, tapi saya minta, perhitungannya gitu. Jadi misalnya, eee, contoh tadi kayak gini PP harus terutang 5% kali, berapa, 50.000. Nah, saya pengen ada perhitungan seperti ini ya, gitu.
15% kali 200, terus 25 kali sisanya gitu ya. Jadi, saya tahu gitu, ini nominal kalian dapat dari mana gitu. Nah, kalau misalnya di Excel kan langsung gitu ya, ketemu kalian kalikan langsung, rumus gitu. Tapi kalau misalnya kalian tulis tangan juga boleh gitu, tapi yang rapi ya, yang bisa saya baca ya kalau tulisan tangan gitu. Cuman saya mintanya di dalam bentuk PDF aja atau image juga boleh sih, cuman lebih enaknya PDF aja ya, tuh. Gitu, untuk tugasnya ya. Jadi, walaupun kalian nanti kerjakan di Excel, tapi saya minta, perhitungan seperti ininya ya. Misalnya ada norma 50%, kalian tulis normanya 50% gitu. Kemudian misalnya untuk koreksi fiskal gitu. Nah, angka misalnya angka 150 ini, eee, ada perhitungannya gitu ya, kalian dapat dari mana gitu. Kemudian untuk penyusutan gitu misalnya, angka 10 juta ini kalian dapat dari mana gitu ya. Saya mintanya, seperti itu, untuk yang mengerjakan di Excel. Kalau misalnya kalian mau tulis tangan, boleh tulis tangan gitu, tapi yang rapi ya kalau tulis tangan. Itu terkait tugas. Sebentar lagi saya upload, mungkin jam 12 nanti bisa kalian akses lagi untuk tugasnya. Kemudian nanti untuk tugasnya dikumpulkan di, paling lambat Senin depan. Karena kan kita kan kuliah hari Selasa ya, jadi saya minta Senin paling lambat 23.59. Jadi Senin malam pokoknya saya minta kalian mengerjakan gitu. Oke, walaupun deadline-nya Senin, tapi kalian bisa kok nanti ngumpulin sebelumnya gitu ya. Jadi boleh misalnya hari ini mau kalian langsung kerjakan boleh, yang nggak ada kelas gitu ya, boleh langsung kalian kerjakan. Pokoknya deadline-nya Senin ya. Oke, nanti mungkin sekitar jam 12 bisa kalian cek lagi ya aulanya terkait tugas, misalnya ada yang belum paham, nanti boleh komting atau ketua kelasnya chat saya, gitu ya. Oke, sekali lagi nggak ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup, sekian ya dari saya untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat melanjutkan kegiatan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.